Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saudara, saya mau bagikan bagi kita video cuplikan yang menggegarkan banyak orang ya saudara ya. Bagaimana detik-detik Ustadz awalnya niat mau mengutuki Israel, tetapi lidahnya berbalik sehingga membela dan memberkati Israel. Saudara, dan kita akan dengar juga nanti apa tanggapan dari mantan Islam ini saudara tentang apa yang terjadi ini. Kita simak dulu cuplikan berikut ini. Islam kita digenosida, ditindak, dianiaya di luar luar kemanusiaan, maka wajib bagi kita untuk bangkit, berdoa, bersatu, membantu Israel. Allahu Akbar, membantu Israel. Allahu Akbar. Kita tonton sekali lagi sahabat, lucu sekali. Dianiaya di luar luar kemanusiaan, maka wajib bagi kita untuk bangkit, berdoa, bersatu, membantu Israel. Allahu Akbar, membantu Israel. Allahu Akbar. Pak Ustaz, kok bisa keselio lidah Pak Ustaz? Jadi membantu Israel. Ya, itulah terlalu sering kutuk. Akhirnya Tuhan buat keselio lidah jadi bantu gitu saudara. Nah, ada satu video lagi yang menurut saya lucu juga. Ini keselio lidah juga dari seorang anak kecil ini. Menurut saya sih, ya namanya anak kecil ya, dia tahu mana yang jujur. Itu saya rasa. Ya kita tonton videonya. Video ini terkenal sekali di Snack Video sahabat. Ya, video ini viral banget di Snack Video. Dan setiap saya melihat ini lucu gitu sahabat. Dengar ya, penonton langsung katanya gitu ya, free Israel katanya. Itulah akibat sering memasukkan anak-anak dalam aksi-aksi seperti ini. Ya menurut saya sih gini ya, anak-anak tidak perlu diikut sertakan hal begitu sahabat. Kewajiban mereka seharusnya dilakukan sebagaimana wajibnya anak-anak. Kasihan loh anak-anak diikut-ikutkan begitu, demo-demo, ikut-ikut begitu, kasihan sama. Iya, kenapa kasihan? Karena itu belum tugas mereka, belum beban mereka sama. Ya sama kayak kita ya, kita ajak anak-anak ya bela bangsa, bela negeri gitu ya. Mereka belum mengerti sama, belum mengerti. Walaupun membela bangsa, membela negara itu adalah kewajiban semua rakyat Indonesia, tapi kan anak-anak tidak cocok dikasih beban seberat itu. Seharusnya mereka banyak bermain, ya belajar yang ringan-ringan gitu ya. Ini kan dikasih beban yang berat, bela sebuah negara, itu kan berat sahabat, beban seperti itu. Sehingga dia harus menanggung beban yang seberat itu di masa kanak-kanak. Makanya saya salut ya, lihat anak sekolah minggu itu, salut saya sahabat. Dan saya adalah orang yang sangat menyesal sekali tidak pernah sekolah minggu seumur hidup saya. Seandainya saya terlahir Kristen, aduh, alangkah bahagianya saya, pasti saya pernah sekolah minggu sama. Ya. Karena di sekolah minggu itu saya lihat ya, bagaimana anak-anak itu diajarin bermain, diajarin takut akan Tuhan, diajari bernyanyi, berkreasi, menciptakan sesuatu. Itu di sekolah minggu diajarin hal-hal yang cukup luar biasa. Tidak pernah saya lihat di sekolah minggu itu ya diajarin ngejek-ngejek negara lain, diajarin menghina-hina negara lain gitu. Tidak pernah sahabat. Apalagi anak sekolah minggu itu diajarin kutuk-kutuk negara lain, itu tidak pernah. Saya salut lihat sekolah minggu. Benar sahabat, tidak pernah. Makanya tidak ada lagu anak sekolah minggu itu lagunya kutuk-kutuk negara lain, itu tidak ada. Apalagi mengutuki suku-suku tertentu. Tidak pernah ada itu sahabat. Lagunya tentang sukacita, tentang ciptaan Tuhan, kebaikan Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi setiap suku, bagaimana Tuhan sayang kepada semua orang. Kan itu yang diajarin sahabat, bermain. Makanya saya tidak pernah juga melihat anak sekolah minggu itu ya diajarin oleh guru sekolah minggu. Adik-adik, kalau kalian nanti pergi ke rumah yang beda kepercayaan dengan kalian, lihat-lihat piringnya ya nak, lihat-lihat sendoknya adik-adik,
lihat-lihat makanannya itu halal apa haram, perhatikan sesuai Alkitab atau tidak. Tak pernah sama. Anak sekolah minggu itu diajarin berteman dengan semua orang. Makanya jangan heran anak-anak Kristen sama, ketika bertemu dengan orang yang ya menurut saya rasis gitu ya, jangan berteman dengan dia, tidak seakidah, tidak seagama dengan kita gitu saudara. Itu pasti anak sekolah minggu heran, dan pasti mereka pulang ceritakan ke orang tuanya dengan rasa sedih, karena hal seperti itu tidak mereka dapatkan di sekolah minggu. Nggak pernah saudara. Di sekolah minggu itu diajarin berteman dengan siapapun, karena semua manusia adalah ciptaan Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi semua makhluk hidup. Makanya kalau kita lihat di sekolah minggu itu mulai dari mengasihi hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, apalagi mengasihi makhluk yang sempurna seperti manusia, itu sangat diajarkan. Makanya tidak heran di sekolah minggu itu lagu-lagunya King Kong, badannya besar, kan gitu sahabat ya. Lagu-lagu yang seperti itu. Kalau lagu-lagu tentang Laskar Kristus itu pun tentang kasih, bukan tentang bagaimana Laskar Kristus berperang menghabisi nyawa orang, bukan. Bagaimana kita sebarkan kasih, itu yang diajarin di sekolah minggu sahabat. Berbuat baik, menciptakan gitu ya. Mencipta lagu, saya sering lihat di sekolah minggu. Nah, itulah dia saudara video cuplikan. Baru saja kita menyimak video cuplikan tadi. Ketika kita melihat video cuplikan ini, marilah kita belajar menjadi orang yang lebih baik lagi. Kita ajari keluarga kita ajari anak-anak kita ajari saudara-saudara kita, supaya mereka janganlah selalu membenci dan mengutuki bangsa yang lain dan memberkati bangsa yang satu. Tapi biarlah kita ajari mereka untuk mengasihi semua manusia, untuk mengasihi semua suku dan bangsa dan bahasa, karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Terlebih Israel, mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang dipenuhi dengan belas kasihan Tuhan, bahkan bangsa yang diridhoi oleh Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita jangan ajarkan ujaran kebencian, tapi mari kita ajarkan ajaran kasih, karena kasihlah yang akan persatukan Republik Indonesia. Kasihlah yang akan mempersatukan semua suku, bangsa, dan bahasa, dan agama. Kiranya lewat video ini kita diberkati. Tuhan memberkati. Shalom.